Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Helen Safaringga dengan NIM 4192421029. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji validitas, uji reliabilitas, dan uji kesukaran. Di mana kita sudah mempunyai data, yaitu terdapat 15 siswa yang menjawab 20 soal, di mana kriterianya yaitu di sini ada angka 1, di mana menunjukkan bahwa siswa tersebut menjawab soal dengan benar, dan ada angka 0 menunjukkan bahwa siswa tersebut menjawab soal dengan salah. Nah, bisa kita tentukan bahwa soal nomor 1 dijawab benar oleh 7 siswa, soal nomor 2 dijawab benar oleh 7 siswa, dan begitu seterusnya sampai ke soal yang ke-20. Nah, untuk yang pertama, untuk menentukan uji validitas, kita mempunyai dua variabel, yaitu RxY hitung dan R tabel. Nah, untuk menentukan RxY hitung, secara materi bisa kita cari dengan rumus, yaitu N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Di mana ketentuannya itu jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka instrumen tersebut atau soal tersebut kita katakan valid. Dan jika lebih kecil maka kita katakan tidak valid. Nah, penentuan kategori validitas instrumen itu bisa kita klasifikasikan, yaitu jika 0,81 sampai 1 kita katakan validitas sangat tinggi atau sangat baik. Jika 0,61 sampai 0,80 kita katakan validitasnya tinggi. Jika 0,41 sampai 0,60 kita katakan validitas sedang. Dan jika 0,21 sampai 0,40 kita katakan validitas rendah. Dan jika 0,00 sampai 0,20 kita katakan validitas sangat rendah. Kita kembali ke analisis kita, yaitu kita bisa menentukan Rx hitungnya itu, Rxy hitungnya itu menggunakan rumus pada Excel seperti tertera pada layar kita ya. Ini dia rumusnya. Maka kita dapat ininya adalah Rx hitungnya itu adalah 0,7843688. Begitu juga untuk soal-soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2 kita tentukan, kita dapat, yaitu Rx hitungnya itu 0,63497. Untuk soal nomor 3 yaitu 0,65219. Begitu juga seterusnya. Nah, kita dapat R tabelnya itu menggunakan rumus juga yang tertera pada layar kita. Maka kita dapat R tabelnya itu adalah 0,5139775. Maka yang bisa kita simpulkan bahwa soal nomor 1 itu kita katakan valid karena Rxy hitungnya itu lebih besar daripada R tabel dan kategorinya tinggi. Soal nomor 2 kita katakan valid dan kategorinya tinggi juga. Ada yang tidak valid yaitu soal nomor 4. Dia kita katakan tidak valid karena Rx hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel. Sedangkan kita kategorikan yaitu kategori sedang. Begitu juga untuk soal-soal berikutnya sampai soal ke-20. Nah, untuk uji reliabilitas kita menggunakan metode KR21, di mana kita menentukan mean total score, standar deviasi kita kuadratkan, dan koefisien reliabilitas. Untuk penjelasan materinya yaitu untuk menentukan koefisien reliabilitasnya itu kita menggunakan rumus N dibagi N kurang 1 dikali 1 dikurang XT dikali N kurang XT dibagi N S kuadrat T, di mana N itu banyaknya butir soal, XT itu rata skor total, dan S kuadrat T itu skor varian total. Nah, ketentuannya itu jika koefisien reliabilitas itu lebih besar dari 0,6 atau 0,7,
atau kita bandingkan dengan airtable, maka kita nyatakan reliable. Dan begitu juga sebaliknya, jika koefisien reliabilitasnya itu lebih kecil daripada 0,6 atau 0,7 atau dari airtable-nya itu, maka kita nyatakan tidak reliable. Nah, kembali ke soal, maka kita dapat mean total score-nya itu adalah 9, standar deviasinya itu 3,578. Jika kita kuadratkan 12,802, maka kita bisa tentukan koefisien reliabilitasnya itu adalah 0,646. Sedangkan airtable-nya adalah 0,513975. Maka kita dapat simpulkan bahwa soal ini adalah reliable karena koefisien reliabilitasnya itu lebih besar daripada airtable. Nah, kita selanjutnya ke analisis butir soal, di mana itu ada dua, yaitu tingkat kesukaran dan daya beda soal. Untuk tingkat kesukaran itu kita bisa lihat penjelasan materinya. Untuk tingkat kesukaran itu menggunakan rumus B sama dengan JS, di mana B itu banyaknya siswa menjawab soal dengan benar, dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Dengan ketentuan indeks kesukarannya itu jika lebih kecil daripada 0,30 maka soal itu kita katakan sukar, dan jika indeks kesukarannya itu di antara 0,30 dan 0,70 kita katakan sedang, dan jika indeks kesukarannya itu lebih besar 0,70 maka soal itu kita katakan mudah. Kita kembali ke soal, di mana tingkat kesukaran soal nomor 1 kita dapat menggunakan rumus yang sudah tertera juga di layar, itu adalah 0,467. Maka kategorinya itu adalah sedang. Begitu juga nomor 2 sedang. Nomor 3 ini adalah, ini ada kesalahan ya, ini adalah sukar. Kita buat kodenya itu adalah TSKR ya. Tingkat kesulitannya itu adalah, ini TSKR, yaitu tingkat soalnya itu adalah sukar. Begitu juga yang nomor 4 itu adalah sedang. Dan ada ini nomor 10 ada kriterianya itu adalah mudah. Nah, begitulah kita menentukan tingkat kesukaran. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan daya beda. Kita lihat dulu materi. Di mana untuk menentukan daya beda itu adalah BA dibagi dengan JA dikurang BB dibagi JB. Sama dengan PA dikurang PB, di mana DP itu adalah daya beda, JA itu banyak peserta kelompok atas, JB banyak peserta kelompok bawah, BA itu adalah banyak peserta atas yang menjawab benar, dan BB itu adalah banyak peserta bawah yang menjawab benar. Dengan ketentuan yaitu daya beda itu, jika daya bedanya itu lebih besar sama dengan 0,70, maka kita katakan baik sekali. Jika daya pembedanya itu di antara 0,40 sampai 0,70, kita katakan baik. Jika DP-nya itu di antara 0,20 sampai dengan 0,40, kita katakan cukup. Nah, maka untuk soal kita ini, daya bedanya itu ini ya, PA-nya, kita cari dulu PA-nya, baru kemudian PB, baru kita kurangkan PA kurang PB, maka kita dapat daya bedanya. Untuk soal nomor 1 yaitu 0,732, untuk soal nomor 2 yaitu 0,464, begitu juga seterusnya. Ini ada daya beda, ini soal nomor 6 ini 0 ya. Maka kriterianya itu soal nomor 1 kita katakan baik, soal nomor 2 kita katakan baik. Ini juga soal nomor 5 kita katakan drop karena daya pembedanya itu di antara lebih kecil dia ya, di antara ini. Ini kan tidak termasuk 0,20 sampai 0,40, maka kita katakan drop karena dia 0,161. Begitu juga ini yang 0, ini ada juga yang 0,143, katakan drop. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.